Qalu, maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya apa-apa. Persis dengan jawaban kita ketika kita ditanya siapakah orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya rumah, orang yang tidak punya kendaraan. Persis dengan jawaban kita, yaitu orang-orang yang bangkrut adalah orang yang seperti itu. Namun orientasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketika perasaan bangkrut ini dihubungkan dengan dunia. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu orientasi adalah akhirat. Makanya ketika Bunda Aisyah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba, kemudian daging-dagingnya itu diberikan kepada tetangga-tetangganya. Kemudian beliau bertanya kepada Bunda Aisyah, apakah yang masih tersisa? Kemudian karena baginda Rasul itu sering suka dengan paha domba, maka disisakannya satu paha itu. Tinggal satu paha ini ya Rasul. Ternyata baginda Rasulullah justru yang tersisa adalah yang diberikan kepada tetangga-tetangganya itu. Jadi orientasinya adalah akhirat. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bis salati wasyami waz zakati, yaitu yang bangkrut dari umatku adalah ketika datang pada hari kiamat nanti dengan pahala salat. Masya Allah, berarti orang ini adalah orang yang ahli ibadah karena pahala salatnya sudah di bawah. Mungkin bukan hanya salat wajib yang ia tunaikan dengan sempurna, akan tetapi diikuti dengan salat-salat sunnah yang lain yang ia tunaikan dengan ikhlas, dan insya Allah itba' Rasul karena pahalanya sudah ia bawa. Kemudian wasyami, dia juga membawa pahala puasa. Yang ini juga ketika hidup dia adalah orang yang sangat ikhlas karena pahala puasa sudah ia dapatkan. Waz zakati, dia juga membawa pahala zakatnya. Berarti orang ini adalah orang yang ahli ibadah karena sudah mendapatkan pahalanya, yaitu pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa ya'ti qad satama hada, namun dia juga membawa dosa-dosa kedzalimannya. Qad satama hada, dia suka mencaci saudaranya yang lain. Bukankah kita sering mendengar dalam Al-Quran itu Allah berfirman seperti halnya wailul likulli humazatil lumazah, celaka, atau kalau waktu ngaji di kampung itu wail itu neraka wail. Jadi bisa diartikan neraka wail bagi orang yang suka mengumpat. Mengumpat ini juga bisa
berarti mencaci. Berarti ketika kita mencaci saudara kita yang lain, berarti itu juga bisa menjadikan amal-amalan kita menjadi bangkrut. Wa qadhafa hada, dia juga menuduh saudaranya yang lain. Wa akala mala hada, dia juga memakan saudaranya, harta saudaranya yang lain. Dalam Al-Quran juga diterangkan ketika kita memakan harta saudara-saudaranya kita yang lain, berarti itu juga berpotensi untuk membuat amalan-amalan kita bangkrut. Mungkin dengan jual beli kita mengurangi timbangannya, itu juga akan menjadikan kita memakan harta saudara-saudara kita yang lain dengan zalim. Dan Allah juga berfirman, wailul lil mutaffifin, jadi celaka bagi mereka yang mengurangi timbangannya. Neraka wail bagi mereka yang mengurangi timbangannya ketika berdagang. Wa akala mala hada, dia memakan harta saudaranya yang lain. Wa safaka dama hada, dia juga menumpahkan darah saudaranya yang lain. Wa daraba hada, dia juga memukul saudaranya yang lain. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanati, maka segala kebaikan, segala amal yang ia dapatkan dari puasa, zakat, kemudian sholatnya, pahalanya itu akan diberikan kepada orang yang dizalimi tadi, orang yang dipukul, orang yang dimakan hartanya dengan zalim, orang yang dicaci, orang yang dituduh. Maka segala kebaikannya, pahalanya itu diberikan kepadanya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi, ketika kebaikannya yang begitu banyak tadi habis diberikan orang yang dizalimi tadi, orang yang dipukul, orang yang dimakan hartanya, orang yang dicaci, orang yang dituduh, diberikan kepadanya hingga habis. Namun kezalimannya masih ada. Maka akhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka kezaliman orang-orang yang dizalimi itu, dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan diberikan kepadanya. Kemudian pada endingnya, summa turiha finnar, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Berapapun harta yang kita keluarkan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, salat kita, puasa kita, atau ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi ketika hati kita, lisan kita, terutama untuk saat ini adalah jari jemari kita, itu masih menyakiti saudara-saudara kita yang lain, maka pahala semuanya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjamin kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi semua itu berpotensi akan menjadikan kita manusia-manusia yang bangkrut. Untuk itu mari kita jaga, mari kita jaga bersama-sama kita dan keluarga kita dari menyakiti hati saudara-saudara kita yang lain. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.